Oh, salah makan gua kayaknya nih. Perut gua nggak enak. Sholat udah, makan udah, saatnya kita baca buku malam begini. Aduh, tumben temen gua si Rizal nggak ada nyari. Biasanya udah minta cerita hantu mulu. Gue punya temen ya, bukannya demen cerita motivasi kayak kehidupan, cinta lah minimal. Demennya cerita setan mulu, ampun dah. Ngidam apa mainnya dulu tuh. Ngomongin gua lu ya. Gua denger ada yang mau cerita setan. Ceritain gua, bro. Lu punya cerita setan apa lagi, bro? Bro. Udah datang lu tiba-tiba begitu. Iya, bro. Gua pokoknya kalau denger ada bau-bau setan, bro, gua seneng dah. Lu datang tiba-tiba, jangan-jangan lu setannya juga. Kemana aja nih hari baru kelihatan? Biasa, bro. Gua ada kerjaan, bro. Syuting hari ini gua, bro. Syuting apa lu? Gayaan. Bro. Apa? Gua denger tadi pas lu lewat lu ngomongin gua, lu katanya punya ada yang serem-serem nih, bro. Bukan gue serem-serem. Maksud gue kan hari gue baru ketemu sama lu. Gue ngomongin, kata gue, nih anak kemana nih? Biasanya udah ada aja kan lu. Minta cerita hantu apa segala macam. Iyalah, bro. Nih, bro, kebetulan kan kita lagi ada di episode ngerem mulu, bro. Ngerem mulu? Apa tuh ngerem mulu tuh? Jelasin lagi dong. Ngobrolin yang serem, tapi sambil melucu, bro. Kan konten kita, bro. Siap lah, tapi gue kangen gue cerita sama lu lah. Gitu. Hari ini lu punya cerita tentang apa, bro? Gue udah penasaran banget nih. Jadi gini ya, gue sih bukan mau cerita apa, tapi tadi gue pas lagi ngobrol sama tetangga gue itu kan dia ada yang kayak habis sakit ya. Nah, dia merasa tuh sakitnya itu kayak nggak normal lah gitu. Kenapa, bro? Kayak gila dia? Bukan gila. Bukan gila. Kenapa? Kan nggak normal, bukan cuman gila aja. Jadi kayak dia masuk ke dokter itu katanya tidak didiagnosis yang penyakit macam-macam lah. Ke dokter hewan kayaknya dia, bro. Bukan. Dokter benar. Oh, dokternya gitu. Benar. Obat buat binatang emang. Sama aja dokter rabies. Maksudnya begitu. Ya kenapa, bro? Coba gua penasaran nih, kok bisa ke dokter nggak sakit apa-apa, bro? Kalau itu gua nggak tahu, gua nggak mau tahu juga. Tapi pada saat gua masih kuliah dulu nih, ya. Kuliah di mana lu? Gua kan dulu S3 gua. Buset dah. Iya. SST ya. S3 gua pada saat ada salah satu kampus di Batam lah. Luar biasa. Batam udah mananya? New York. Ya. Yang belok kanan New York gitu. Kanan ada pos kamling di situ kampusnya. Udah lanjut lah. Tapi gini serius, bro, ya. Jadi dulu pada saat gue kuliah di Batam, ya kita nyambung dari cerita tetangga gue ya. Oke. Pada saat di Batam itu ceritanya kan gue punya temen wanita ya, dia cantik ya. Cantik. Kita sebut aja namanya si M lah. M. Ya. Jadi itu Mahfud pasti. Cewek. Mahfud laki banget namanya. Kayak nama satpam. Penasaran gue pengen tahu namanya. M aja kita bilang. Nah, terus dia itu memang rajin banget, anaknya itu kayak rajin untuk baca buku gitu ya. Dia tuh kalau yang lain di kantin atau misalnya ke salon atau apa, dia tuh hobinya ke perpustakaan. Bahkan sampai malam. Bayangin ya, cewek cantik suka belajar, baca buku sampai malam. Bro, kalau itu bukan rajin. Apa? Rada kayak jin. Bukan kayak jin, karena kan dia memang ingin meniti masa karir. Depan. Masa depan. Gitu. Karena kan kayak gitu. Nah, kebiasaan dia itu pada saat perpustakaan ya, jaga malam itu, memang kan kalau kampus itu suka ada satpam ya yang jaga malam. Ya, benar. Terus? Satpam itu udah dewasa, umurnya bukan dewasa, udah tua kali ya. Umurnya 50 tahun segala macam. 50 tahun. Nah, si satpam ini memang sangat perhatian sama temen gue ini. Jadi pada saat dia misalkan lagi baca buku di perpus gitu. Perpus suka dikasih kopi gitu. Si satpamnya ngasih tuh cewek. Kenapa jadi lu bulak-balik sih? Belum selesai gue udah emosi duluan nih. Tenang, bro. Satpamnya ngasih kopi. Kadang-kadang kalau misalkan makanan gitu ya, misalkan kayak kita sebut inilah M itu kita sebut melatih kopinya gitu ya. Terus juga ada Alibaba nggak? Apa? Alibaba nggak? Jadi Alibaba. Merah-merah melati Alibaba. Oh iya, kayak masih bocah sih kelakuan lo. Ya, terus. Nah udah
kopi perhatian lah. Benar. Itu berjalan sampai berbulan-bulan. Oke. Pada suatu ketika Mm-mm. mungkin si bapaknya tadi itu dianggap sama si Melati ini kan kayak ayah, sosok ayah gitu apa segala macam gitu kan. Nah, tiba-tiba ngasih semacam kayak kopi, ada bunga, ada suratnya di situ. Si Melati ini. Melati yang nerima. Dan lu Kan bilang gua ke situ bilang, lagi. nerima, Yang iya, yang ngasih sih satpam ini. Ya Melati yang nerima itu. Isinya tuh surat itu apa? Apa itu? Tentang apa namanya? Perasaan. Perasaan, cinta apa segala macam. Dan dia minta jawaban di kertas itu. Oke. Misalkan kayak puisi cinta ya. Kamu baik gitu ya, kayak apa namanya, ngungkapin ya, lah, istilahnya ngungkapin semua ya. Tolong dijawab, mau nerima nggak permintaan cinta. Jadi si Melati itu kan karena menganggap si bapak itu apa namanya, orang tua lah ya, abang segala macam, dia bilang maaf saya nggak bisa gitu, karena kamu saya anggap kakak lah atau misalkan orang tua apa segala macam. Ditaruhlah surat itu di situ. Buset. Nah, Horor itu, udah horor tuh. Kenapa? Horor banget. Iya, bayangin bro, bayangin dari apa kisah itu, penolakan itu ya, ketika si bapak baca itu, nah si bapaknya ini mungkin karena sudah ambisi dan terobsesi sama si Melati itu, ini, ya, akhirnya dia kecewa. Gitu. Nah di hati dia, nah, katanya si bapaknya seneng cewek, kok jadi kecewa? Harusnya kecewa dong. Kecewa tuh hatinya. Hatinya. Ya. Kalau bawahan dikit masih kecewa. Bawah dikit kecewa, tapi kalau atasan sedikit hati masih kecewa dia. Bapaknya itu akhirnya berpikir begini, bro. Kalau tidak bisa saya miliki, tidak akan dimiliki oleh siapapun. Wah, gila bro ini. Akhirnya, gua nggak tahu dia pergi kemana segala macam tuh. Esokannya dia dikasih kopi, tapi kopinya itu kopi yang pahit, yang tidak biasa seperti yang diberikan sama si bapaknya itu. Biasanya manis, ini pahit gitu ya? Pahit. Oke. Kayak kehidupan lu tuh. Iya. Pengen cerita serem mulu apa-apa ya. Ya malam udah hiburan namanya juga. Begitu diminum Melati segala macam. Besokannya lu tahu apa yang terjadi? Apa, bro? Melati mau berangkat ke kampus ceritanya. Nyisir rambut. Belakang gini. Rambutnya itu ikut copot banyak disisir. Biasa aja, gue yang kaget, sering banget begitu sih. Kayak gue kaget. Kalau gue cerita kagak pernah antang, lo gue yang kaget. Ya. Lanjut. Belakang, rambutnya ikut. Kaget Melati. Iya, kaget matinya. Mungkin karena dia anggap bahwa gue capean kan, udah selesai. Begitu di jalan gitu kan ya, dia ceritanya mainin kuku nih. Kuku, mau ngapain kuku segala macam. Kuku. Tahu kau kuku? Ya, maksud gue ya tahu kuku. Maksud tahu nggak kukunya kenapa? Kenapa maksud gue? Copot. Kenapa kok bisa copot tuh? Di ini sengaja dia copot. Melati juga pada saat itu bertanya-tanya. Kenapa bro? Kenapa? Ya itu kan ada pengaruh santet dari yang kopi itu tadi. Buset, gara-gara minum kopi bro. Kuku ini. Melati melakukan apa namanya biasa. Datang ke apa namanya? Seperti biasa lah pokoknya. Iya, biasa. Ya, dia belajar di perpustakaan lagi. Si bapaknya itu nggak ada. Ya. Udah pergi. Pada saat itu nggak jaga malam. Nggak jaga. Nanti baca buku nih, lembar per lembar segala macam. Ya dibaca. Mimis, lu ngapain kesini? Contoh. Baca. Maksudnya gua gini tuh gerakan begini, gua. Nyatanya si Melati lagi baca, bukan lu baca begini. Lanjut tuh. Kayak bisa baca aja. Lanjut tuh. Gua makin penasaran nih bro, buset serem banget nih. Melati lagi baca, mimisan. Darah segala. Aneh dong Melati segala macam. Dan itu hal-hal begitu terjadi hampir sekitar 3, 4, 5 hari. Harusnya kasih ini bro, daun sirih dimasukin bro. Itu kan kalau dulu kalau mimisan sakit, ini kan mimisan yang apa namanya? Yang aneh gitu ya. Oke. Endingnya itu, endingnya si Melati merasa memang ada yang tidak aneh dalam diri dia. Tidak aneh. Rambut udah aneh, ya. Rambut udah habis, ya. Akhirnya Melati menggunakan tutup kepala segala macam, kukunya pada copot itu. Dan ketika baca mimisan terus sampai suatu ketika kan si bapak satpamnya itu sudah tidak ngasih makanan apa-apa lagi kan karena ya kecewa itu tadi. Udah kecewa tadi ya. Gitu. Akhirnya Melati makan cemilan yang dia siapin biskuit ya buat nemenin baca buku itu. Lu mau tau nggak kenapa? Giginya copot bro. Sian kan? Cewek secantik
melatih yang pintar, pandai, Aha. ya, yang tidak hanya kecantikan secara fisik, tetapi kecantikan secara intelektual harus disiksa dengan hal-hal seperti itu. Iya bro, Apalagi begitu. encok bro. Oh, encok begitu merinding. Merinding lah bro, masa Iya, lu nanya udah tahu serem merinding. Bayangin bro. Cantik gitu semua kayak dipretelin ya bro ya. Gitu. Kenapa Kenapa bro? bisa begitu? Nah, Karena kenapa, bapaknya itu tadi cintanya ditolak. Mm-mm. Kalau tidak bisa dimiliki, Mm-mm. maka tidak akan dimiliki oleh siapapun. Buset. Akhirnya melatih karena merasa itu tidak beres, Aha. dibantulah oleh temannya, dibawa ke kiai. Oke. Gitu ya, ke Aha. kiai, dibawa segala macam. Itu artinya memang ada yang namanya santet apa gitu ya, gue lupa gitu. Memang ingin menghancurkan secara fisik dari tujuan orang yang disantet itu. Dibuat jelek ya? Dibuat jelek gitu. Jadi si Mungkin- Melati nangis dong. Terus gimana Pak solusinya Pak? Kuku saya udah copot, rambut saya udah habis, saya udah mimisan, gigi saya udah ompong segala macam atau apa? Kata si bapaknya apa? Coba cari di pos security itu ada benda apa? Oke. Biasanya kan ada pentungan, borgol. Itu kan barang yang normal. Iya. Peralatan dari satpam itu. Ini yang santet. Santet. Jadi dia sama teman-temannya nih ya, sama pihak keluarga dan segala macam, meminta kepada pihak kampus, terutama di perpustakaan itu, diceklah dia punya pos itu. Ternyata akhirnya bro, tau nggak? Di bawah meja tempat si bapaknya dijaga, itu ditempel foto-foto si Melati selama dia baca, segitu obsesinya. Terus? Ada foto satu, dia bilang, kau adalah bidadariku, kau adalah semestaku, segala macam. Sampai yang di hari, yang berapa bulan itu ya, apa segala macam, ya itu tadi, ada foto terakhir dia, dan juga surat, ditempelin, ditempelin Di situ bersamaan juga. di situ, dengan kata-kata yang tadi. Kalau tidak bisa dimiliki, maka tidak bisa siapapun tidak bisa memiliki. Kalau tidak bisa dimiliki, maka tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Di situ, nah di foto itu bro, itu udah foto yang disobek-sobek, gitu ya, udah dipaku-pakuin apa segala macam, sama di belakangnya itu udah ada boneka. begitu lagi. Ada boneka. Kaget gua. Gitu. Bukan boneka Jepang yang buat pelaut ya. Kalau itu kan lu tahu buat apa fungsinya. Iya bahaya. Gitu kan. Jadinya itu akhirnya itu diambil dan si pihak kampus memanggil security si bapaknya ya, diinterogasi sama itunya bahwa memang si bapaknya itu memang cinta mati ya, si Melati itu karena melihat tiap malam cantik, kalem, ayu, tapi memang cintanya itu bukan cinta yang yang kepada seorang anak atau ada cinta yang ingin dimiliki gitu. Akhirnya dia mengaku bahwa dia tuh menyantet si Melati itu. Akhirnya si bapaknya tuh ditangkap ya, karena memang dia mengakui kejahatan yang dia lakukan, dan si Melati itu perlahan-lahan disembuhkan, tapi memang dipindahkan ke kampus yang lain gitu. Karena takutnya pengaruh itu masih ada. Tuh, sadis nggak lu masalah santet? Tapi gue masih bingung, satu penasaran. Itu nama santetnya apa bro? Lu sampai nggak tahu gitu bro? Itu santet apa namanya? Gue lupa ya. Santet Haji Kadir kok nggak salah. Sate itu sate ya. Gue lupa nama sate itu. Gue lupa. Di puncak banyak. Iya puncak banyak. Sate kelinci juga ada. Sinta ada situ. Hanjawar paling enak. Hanjawar ya, sekambing. Panas ya. Sate itu. Nah, jadi itu ini bro, salah satu yang gua temukan ya dalam hidup, yang dialami oleh teman gua itu. Masalah santet. Gua masih bingung itu namanya apa ya? Mungkin teman-teman di sana tahu ya namanya itu santet apa? Yang yang pernah mengalami, amit-amit dia jangan sampai atau misalkan temennya atau ada orang pinter di situ yang tahu, bisa dikasih tahu santet yang sifatnya untuk menghancurkan seseorang itu, terutama kecantikan. Karena kan banyak ya jenis-jenis santet, ada juga santet namanya, benar bro, ada santet segoro itu ada juga. Terus gitu ya. Film di film. ada apalagi yang lo tahu santet. Terus santet banyak urutannya. Bro, santet itu bro. Banyak urutan dan fungsinya. Ada yang santet itu untuk memisahkan rumah tangga seseorang, ada juga, benar. Ada santet yang menjatuhkan usaha seseorang, ada juga. Ada santet yang menghancurkan fisik tuh ada juga. Ada.
tadinya tinggi dijadiin santet. Itu bukan kuntet. Kuntet. Tapi bener ya bro. Tapi emang ngeri banget ya namanya santet itu, jangan sampai lah kita main-main santet. Misalnya orang boleh santet kita, tapi jangan sampai kita main santet. Ya, karena kalau kata guru ngaji gue itu ya, ngaji gitu, lo. Ya apa? Ngaji. Pakai kain begini, pakai kain tuh basah, sholawat. Iya betul. Gimana bro? Gimana? Tapi kalau baca buku, ya. Ya gimana? Kata guru ngaji gue itu, santet memang ada, gitu ya. Cuman memang pelaku santet itu akan menukarkan jiwa dia dengan dengan jin atau dengan setan yang memediasikan ya, atau misalnya kayak mendukung untuk nyantet yang tujuannya itu. Jadi nanti suatu saat mungkin ya yang pelakunya itu kayak minta tebusan, mungkin anaknya meninggal gitu. Atau nanti di akhir di alam lain ya, setelah dia meninggal itu dimasukin neraka dan menjadi bawahan atau pengikut dari setan tersebut. Tapi memang kayak santet itu ada sih ya bro ya, kayaknya. Ada. Kalau zaman Nabi itu sebetulnya apa ya? Apa? Teluh kali ya? Apa ya? Sihir. Ya sihir. Bener kan ada ayat dalam Al-Quran tuh. Bener kan, sihir. Dari, wanita-wanita yang nyimpan buhul-buhul kan di kepala. Nah, buhul. Ada. Buhul, bener buhul. Betul. Gitu. Santet. Nah, makanya buat teman-teman semua gitu ya, yang ketika kita tidak bisa memiliki gitu ya, orang yang kita cintai atau apapun lah gitu, itu cuma ikhlas. Ikhlas, benar-benar. Kalau memang kita tidak bisa miliki, karena kan cinta yang paling mulia itu ya, kalau kita tidak bisa miliki, ya kita harus bisa mengikhlaskan untuk dia bisa bahagia dengan yang lain. Begitu. Betul bro. Nggak boleh main santet, nggak boleh main pelet. Pelet buat tiap hari main pelet bro. Ya buat makan ikan, mancing lu mah. Oke. Bro, wah seru banget. Lu mau kemana bro? Ya udah. Nanti cerita lagi sama gue ya. Pasti. Karena banyak. Episode ngerem ini bro nggak hanya sampai sini aja. Yes. Kita masih banyak episode lainnya. Ya tentunya dari teman gue namanya Bang Ipu, Saiful SST, sarjana spesialis setan. Ya. Pokoknya dalam kehidupan gue sampai umur sekarang nih, gue selalu menemukan atau melihat atau bahkan mungkin teman-teman gue tuh yang merasakan hal gaib lah. Betul, pasti. Tapi tujuannya ini bukan buat jadi musyrik ya, lebih contoh kepada kita hati-hati gitu ya, dan yang lebih utama lagi untuk meningkatkan kita takwaan kita kepada Allah. Sama satu lagi gue nambahin bro. Pokoknya intinya kesetan itu kita boleh percaya tapi jangan sampai takut. Jangan sampai setan takut ke orang tua nggak takut ya bro. Takut. Gila. Allah berani segala macam. Udah bro, gua berangkat dulu ya. Mana lagi guys, pokoknya jangan lupa tonton ya video-video kita di TikTok, di IG, di YouTube. Share, bagiin ke semua teman-teman. Thank you. Lanjut baca lagi gua.